Udahlah, lagian semuanya cuma mitos. Masa iya cewek lagi haid harus diasingin? Udah kalian diem aja. Gua nggak mau ke rumah pengasingan itu, ucap Tasya. Pada akhirnya mereka setuju untuk menyembunyikan fakta bahwa Tasya sedang datang bulan. Walaupun Keisha sangat khawatir karena harus membohongi dan menyepelekan tradisi yang ada di desa itu. Hari sudah mulai sore dan lagi Bi Siti mengunjungi mereka untuk membawakan makanan. Kebetulan saat itu Keisha dan Karin sedang bergantian mandi sore. Makasih ya Bi, maaf jadi ngerepotin, ucap Tasya. Iya Tasya, gak apa-apa. Maaf ya, cuma bisa nyediain makanan seadanya. Oh ya, sekalian Bibi mau ambil piring yang tadi pagi ya, ucap Bi Siti. Tasya masuk ke dalam untuk mengambil piring yang sebelumnya dibawakan oleh Bi Siti di pagi hari. Saat Tasya berbalik, Bi Siti memanggilnya. Tasya, panggil Bi Siti. Tasya pun berbalik menjawab panggilan Bi Siti. Iya Bi, kenapa? Kamu lagi datang bulan ya? Tanya Bi Siti. Tasya sangat kaget. Ia berpikir bagaimana Bi Siti bisa tahu kalau ia sedang datang bulan. Enggak Bi, ucap Tasya. Coba kamu lihat celana kamu, pinta Bi Siti. Tasya pun melihat selangkangannya. Ternyata darahnya rembes ke celananya. Hal itu wajar karena di hari pertama biasanya darah yang keluar akan banyak. Tasya pun bingung harus mengatakan apa. Bi Siti memberitahu Tasya bahwa dia harus siap tinggal sementara di rumah pengasingan. Tasya tidak dapat menyembunyikan lagi. Tasya, sebelum matahari terbenam, kamu harus sudah ada di rumah pengasingan. Bibi bakal nyiapin keperluan kamu, ucap Bibi. Keisha dan Karin selesai mandi, lalu melihat Tasya dengan wajah kebingungan. Ia pun menjelaskan pada Karin dan Keisha kalau bibinya tahu dia sedang datang bulan dan akan membawanya ke rumah pengasingan. Gimana dong? Gue takut nih, ucap Tasya. Keisha terbesit sebuah ide. Gimana kalau kita ikut lu ke rumah pengasingan itu? Biar lu gak sendirian. Ide bagus. Ya udah kita bareng-bareng aja di sana, ucap Karin. Ya udah, asalkan ada kalian, gua nggak masalah di sana, ucap Tasya. Beberapa menit kemudian Mang Badru dan Bi Siti datang menemui Tasya untuk mengantarnya ke rumah pengasingan. Di situ Tasya memohon untuk mengajak temannya bersamanya. Mang Badru mengizinkannya, namun hanya boleh membawa satu orang untuk menemani Tasya. Di situ Karin bersedia menemani Tasya di rumah pengasingan itu, karena jika Keisha yang ikut, Karin akan sendirian di rumah, dan ia tidak suka sendirian. Akhirnya Tasya dan Karin pergi ke rumah pengasingan itu, diantar oleh Mang Badru dan Bi Siti. Keisha sedikit cemas karena temannya harus bermalam di tempat yang cukup menakutkan. Keisha terpaksa harus tidur sendirian. Seperti malam sebelumnya terlihat ada dua orang yang berkeliling sambil membawa obor. Rasanya Keisha sulit memejamkan matanya dan terus memikirkan kedua temannya. Sementara itu di rumah pengasingan, Tasya dan Karin tidur berdekatan melawan rasa takut mereka. Sebelumnya Mang Badru berpesan pada mereka berdua untuk tidak meninggalkan rumah pengasingan apapun yang terjadi. Namun mereka terdiam karena mendengar suara alunan gamelan yang berasal dari luar rumah pengasingan. Suaranya terdengar sangat dekat, namun sayangnya mereka terlalu takut untuk memeriksanya dan berusaha mengabaikannya. Namun mereka mendengar suara teriakan yang sangat kencang. Sontak mereka terbangun dan merasa sangat ketakutan. Tasya, gue takut banget. Itu suara apa?
ucap Karin sambil menangis. Rin, kita harus gimana? Gue juga takut, jawab Tasya. Kemudian suara aneh muncul kembali. Kali ini tangisan dan tawa bayi terdengar secara bersamaan, membuat seluruh badan Tasya dan Karin gemetar hebat karena takut. Tasya, gue gak kuat, kita balik lagi aja ke desa, ucap Karin. Iya Rin, gue juga takut, kita kabur aja dari sini, ucap Tasya. Tapi Mang Badrul bilang kan kita gak boleh keluar katanya, ucap Karin. Gue gak peduli, kenapa gue harus nahan ketakutan gue cuma buat ngikutin mitos yang gak jelas. Pokoknya kita balik ke desa, ucap Tasya. Mereka beranjak dari tempat mereka duduk dan mencoba membuka pintu rumah pengasingan untuk kembali ke desa. Saat pintu dibuka, kegelapan menyambut mereka. Dalam gelap mereka disambut seseorang yang membelakangi mereka. Tasya mengira kalau itu orang dari desa. Namun tangisan dan tawa itu berasal dari orang itu. Karena takut, Tasya dan Karin berlari dari rumah pengasingan ke arah gerbang desa dengan sangat tergesa-gesa. Saat berlari, Karin sempat melihat ke rumah pengasingan. Namun dalam gelap, ia bisa melihat banyak orang dengan mata merah sedang berkumpul mengelilingi rumah pengasingan sambil menatap ke arahnya yang sedang lari. Tanpa pikir panjang, Karin dan Tasya mendorong gerbang desa dengan sekuat tenaga mereka, hingga gerbang itu terbuka. Mereka lari ke rumah singgah mereka. Keisha yang sedang tidur begitu kaget karena mendengar seseorang mengetuk pintu rumahnya dengan kencang. Saat Keisha membukakan pintu, ternyata Tasya dan Karin yang mengetuk dan menyuruh Keisha untuk segera menutup pintunya. Kalian kenapa? Bukannya kalian lagi di rumah pengasingan? Tanya Keisha. Sambil menangis dan wajah ketakutan, Tasya menjawab, gue mau pulang. Gue gak mau ada di sini lagi. Tempat ini nakutin. Iya Keh, banyak hal aneh, banyak makhluk aneh yang gue lihat di sana. Gue gak mau di sini, ucap Karin sambil menangis. Keisha berusaha menenangkan kedua temannya yang terlihat sangat ketakutan. Namun yang Keisha khawatirkan adalah jika warga desa tahu kalau Tasya dan Karin kabur dari rumah pengasingan. Gua gak peduli, di sana nyeremin. Pokoknya gua mau pulang, ucap Tasya. Ya udah, itu urusan nanti. Sekarang kita tidur aja ya. Tenangin diri kalian, ucap Keisha. Keisha tidak tahu apa yang baru saja mereka alami. Namun apapun itu, yang pasti cukup mengerikan hingga membuat mereka benar-benar ketakutan. Di pagi harinya, Keisha terbangun karena keramaian yang ada di luar rumah. Saat terbangun, Karin dan Tasya sudah tidak ada di sampingnya. Keisha pun keluar untuk melihat keramaian yang ada di luar. Ternyata warga kampung sedang berkumpul. Keisha pun mendekat untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata mereka sedang membahas masalah gerbang yang terbuka entah sejak kapan. Para warga khawatir gerbang terbuka sejak malam. Kebetulan ada Bi Siti di sana. Keisha pun memanggilnya untuk menanyakan apa yang terjadi. Bi Siti berusaha menjelaskan sesuatu yang membuat warga desa panik. Seseorang membuka gerbang itu sejak malam. Itu membuat warga desa panik, ucap Bi Siti. Keisha langsung sadar. Sepertinya itu ulah Karin dan Tasya tadi malam. Namun Keisha tidak memberitahu Bi Siti apa yang terjadi. Tapi Bi, gak ada hewan buas yang masuk ke pemukiman kan Bi? Tanya Keisha. Kita nggak mengkhawatirkan hewan buas Keisha. Sesuatu yang lebih dari itu, jawab Bi Siti. Maksudnya apa Bi? Tanya Keisha. Bi Siti terlihat sangat sulit untuk membicarakan hal itu.
Keisha, kayaknya kamu dan teman-teman kamu harus kembali ke kota. Bibi khawatir ada hal yang buruk akan terjadi di sini, ucap Bi Siti. Hal yang buruk, Bi, ucap Keisha. Udah, sekarang kita jemput teman-teman kamu di rumah pengasingan, pinta Bi Siti. Keisha dan Bi Siti berjalan melewati warga desa. Bi Siti meminta izin pada Mang Badru untuk menjemput Karin dan Tasya yang ada di rumah pengasingan. Sepanjang jalan, Bi Siti terlihat sangat cemas dan panik. Sesampainya di rumah pengasingan, Bi Siti dibuat kebingungan karena Tasya dan Karin tidak ada di sana. Keisha juga bingung kemana Karin dan Tasya pergi. Bi Siti terlihat panik dan ketakutan.